Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priyogisti Faira, mahasiswa psikologi semester 6. Kali ini saya ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikodiagnostik 3 yang diampun oleh Ibu Dia. Kali ini saya ingin mempresentasikan suatu bahan, yaitu tentang memahami penilaian kepribadian konsep dan aplikasi psikologi. Nah, presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang nilai kepribadian, mencakup konsep, metode, dan serta aplikasi dalam berbagai bidang. Dengan memahami penilaian ini, kita dapat meningkatkan efektivitas dalam rekrutmen, pengembangan diri, dan terapi. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai pentingnya penilaian ini dalam psikodiagnostik, dunia psikologi, dan dunia kerja, seperti itu. Lalu, di slide kedua ada konsep dan definisi penilaian kepribadian, yaitu untuk memahami karakteristik dan perilaku individu dalam psikodiagnostik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, proses pengukuran kepribadian. Yang kedua, ada gambaran perilaku individu. Ketiga, ada memahami motivasi dan nilai. Dan yang keempat, ada poin peran dalam psikodiagnostik, seperti itu. Lalu, di slide selanjutnya, slide ketiga, yaitu tentang metode penilaian kepribadian, yaitu tes dan observasi. Oke, yang pertama di sini ada metode tes psikologi, yaitu alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi karakteristik kepribadian. Contohnya, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Lalu metode kedua ada wawancara, yaitu interaksi langsung untuk menggali informasi kepribadian. Contohnya wawancara mendalam, seperti itu. Lalu untuk metode ketiga ada observasi, yaitu pengamatan perilaku individu dalam situasi nyata secara langsung. Contohnya observasi di tempat kerja, seperti itu. Lalu di slide keempat itu ada aplikasi beragam penilaian kepribadian untuk berbagai tujuan. Nah, yaitu untuk menjelajahi berbagai aplikasi penilaian kepribadian dalam psikologi dan pengembangan diri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama di bidang rekrutmen, yaitu ada untuk pemilihan kandidat. Yang kedua ada untuk mencocokkan budaya. Yang ketiga ada untuk pengurangan turnover. Lalu di poin kedua ada pengembangan diri, yaitu untuk pemahaman diri, perencanaan karir, serta peningkatan keterampilan, seperti itu. Lalu untuk poin ketiga yaitu terapi, yaitu yang pertama untuk desain intervensi, lalu untuk pemahaman klien, dan ketiga untuk terapis yang efektif, seperti itu. Lalu untuk poin ke slide kelima ada tentang dalam penilaian kepribadian. Nah, memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam penilaian kepribadian dan solusinya. Di sini ada 5 poin, yaitu bias penilaian, yaitu bias dalam penilaian dapat mengubah hasil, mempengaruhi objektivitas dan keakuratan penilaian kepribadian. Lalu ada konsisten hasil, yaitu interpretasi hasil yang berbeda dari metode berbeda seringkali tidak konsisten, yaitu menyebabkan kebingungan dalam penilaian. Lalu poin ketiga ada budaya beragam. Poin keempat ada pemahaman mendalam, serta poin kelima adalah pendekatan hati-hati, seperti itu. Lalu untuk slide ke-6 ada peran teknologi dalam penilaian kepribadian. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu ada survei online, yaitu mengumpulkan data yang efisien. Lalu poin kedua adalah analisis big data, yaitu pengembangan model kepribadian kompleks. Lalu poin ketiga adalah penggunaan algoritma, yaitu analisis pola perilaku pengguna, seperti itu. Lalu di slide ke-7
yaitu tentang studi kasus penerapan penilaian kepribadian, yaitu melihat bagaimana penilaian kepribadian diaplikasikan di berbagai organisasi seperti perusahaan X dan MBTI, yaitu perusahaan X menggunakan MBTI dalam proses rekrutmen untuk meningkatkan kesesuaian budaya kerja. Lalu, klinik Y dan terapi. Klinik Y menerapkan penilaian kepribadian untuk menyesuaikan program terapi bagi klien dengan kebutuhan berbeda. Lalu ada sekolah Z, memahami dinamika kelas, yaitu sekolah Z menggunakan penilaian kepribadian untuk memahami dinamika kelas dan merancang program pembelajaran yang lebih aktif, seperti itu. Lalu yang terakhir ada wawasan untuk pengambilan keputusan, yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa penilaian kepribadian dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti itu. Lalu di slide ke-8 ada tren masa depan dalam penilaian kepribadian. Di sini ada 3 poin ya, yang menerapkan tren personalisasi dan teknologi dalam penilaian kepribadian. Yang pertama, personalisasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada integrasi dengan AI. Yang terakhir ada kesadaran budaya, seperti itu. Oke. Lalu di slide 9 itu ada tentang ringkasan pentingnya penilaian kepribadian, yaitu menyelami konsep, metode, dan aplikasi penilaian kepribadian dalam psikodiagnostik. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pentingnya penilaian kepribadian. Yang kedua, ada metode yang digunakan. Yang ketiga, ada tantangan dalam penilaian. Yang keempat, ada aplikasi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, ada penggunaan teknologi canggih, seperti itu. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, mari kita bersama-sama mengintegrasikan penilaian kepribadian dalam praktik profesional, seperti itu. Kami mengajak teman-teman semua untuk mendalami penilaian kepribadian dan menerapkan dalam konteks profesional. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain, kita dapat meningkatkan kolaborasi tim, efektivitas rekrutmen, dan kualitas intervensi terapi. Mari bersama menjalani penilaian kepribadian bagian integral dari pengembangan profesional dan pribadi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.